Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmaini. Saya dari kelas A. Saya di sini akan menjelaskan materi yang saya pahami tentang dasar-dasar K3. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang dasar-dasar K3. Nah, yang pertama itu konsep K3. Nah, pengertian K3 merupakan suatu upaya menjaga keamanan, kesehatan, dan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kerja. Nah, yang kedua, tujuan K3. Yang pertama, meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik fisik, mental, maupun sosial. Nah, yang kedua, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan yang disebabkan oleh lingkungan dan kondisi kerja. Nah, yang ketiga, menempatkan dan mempertahankan lingkungan kerja di mana pekerja dapat beradaptasi baik secara fisiologis maupun psikologis. Nah, materi kedua itu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, pengertian tenaga kerja. Nah, tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013. Nah, tenaga kerja adalah penduduk yang telah dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada peminatan untuk bekerja yang berusia 15 sampai 64 tahun. Nah, yang kedua itu permasalahan TK di Indonesia. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang banyak. Kedua, kualitas angkatan kerja relatif rendah. Ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Keempat, kesempatan kerja masih terbatas. 5, gaji para pekerja yang rendah. 6, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. 7, jaminan sosial yang kecil. 8, kesejahteraan hidup yang rendah. 9, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan yang ke-10, pengangguran. Nah, materi yang ketiga itu ergonomi. Yang pertama, pengertian ergonomi. Menurut Manuaba 1981, ergonomi adalah ilmu atau pendekatan multidisipliner yang bertujuan mengoptimalkan sistem manusia dengan pekerjaannya sehingga tercapai alat, cara, dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien. Nah, yang kedua itu Sumakmur PK 1989. Ergonomi adalah ilmu serta penerapannya yang berusaha menyerasikan pekerjaan dengan lingkungan kerjanya terhadap orang atau sebaliknya dengan tujuan tercapainya produktivitas dan efisiensi tinggi melalui pemanfaatan manusia seoptimalnya. Nah, yang ketiga itu Eko Nurmianto 1996. Ergonomi merupakan studi tentang aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan. Manfaat ergonomi. Nah, yang pertama itu diperoleh rasa nyaman dalam bekerja, menghindari kelelahan, menghindari gerakan dan upaya yang tidak perlu, dan tenaga yang digunakan sedikit tapi hasilnya maksimal. Baik, materi selanjutnya itu ada PAK. Nah, yang pertama itu faktor lingkungan fisik. Nah, terdiri dari suhu tinggi, suhu rendah, tekanan, pencahayaan, suara, radiasi, getaran. Yang kedua itu faktor lingkungan kimia. Faktor lingkungan kimia itu debu atau pneumoconiosis yang terkenal debu SiO2. Contohnya itu pekerja granit, keramik, tambang timah putih, tambang besi, tambang batu bara, menggerinda, pabrik baja. Nah, yang kedua itu debu abses. Yang ketiga itu debu contohnya itu tabung radio, tabung fluoresken, dan sumber tenaga atom. Nah, yang keempat itu debu V203, contohnya itu tempat pengolahan biji besi.
Nah, yang kelima itu debu SNO2, contohnya itu tempat pengolahan timah putih. Nah, yang keenam debu kipas, contohnya industri tekstil. Yang ketujuh debu arang batu, contohnya tambang batu bara. Nah, yang ketiga itu faktor lingkungan biologis. Faktor lingkungan biologis itu antara lain kayak contohnya itu antraks, flu burung, rabies, malaria. Nah, yang keempat itu faktor lingkungan fisiologis, nyeri pada otot yang bekerja dan kelelahan. Nah, yang kelima itu faktor lingkungan psikologis, misalkan kayak stres kerja, kurang harmonis dengan rekan dan atasan, dan cemas berlebihan. Baik, materi selanjutnya itu kecelakaan kerja. Nah, pengertian kecelakaan kerja adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang menimbulkan kerugian ekonomi, hilangnya waktu kerja, biaya, pengobatan, penderitaan, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu pencegahan kecelakaan. Nah, peraturan perundangan, standarisasi, pengawasan, penelitian atau teknis medis, psikologis, dan statistik. Nah, yang kelima itu pendidikan, keenam pelatihan, dan yang terakhir itu asuransi. Nah, dan selanjutnya itu ada gizi kerja. Tujuan gizi kerja yang pertama itu meningkatkan kesehatan TK, meningkatkan produktivitas TK, tenaga kerja. Nah, yang kedua itu hal yang perlu diketahui dalam penyusunan menu bagi tenaga kerja. Nah, yang pertama itu pola makan, misal kebiasaan makanan pokok, terus kepercayaan atau agama, pantang makanan tertentu, terus keuangan, misal kayak ekonomis tetapi tetap bergizi, daya cerna makanan yang biasa dimakan masyarakat sekitar, praktis, mudah diselenggarakan. Terus volume cukup mengenyangkan, variatif, jenis menu bervariasi. Nah, yang selanjutnya itu toksikologi industri. Nah, pengertiannya itu ilmu yang mempelajari bahan kimia sebagai bahan baku, bahan perantara, atau bahan yang diproduksi di industri yang memapar pekerja. Nah, ada lagi ilmu yang mempelajari pengaruh bahan kimia yang dipergunakan sejak awal sebagai bahan baku, proses produksi, beserta penanganannya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada unit produksi tersebut. Nah, cara masuk bahan kimia itu melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan melalui kulit. Nah, yang selanjutnya itu SMK 3. Tujuan penerapan SMK 3 yang pertama, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua, meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global. Yang keempat, proteksi terhadap industri dalam negeri. Yang kelima, meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. Keenam, mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional. Dan yang ketujuh, pelaksanaan pencegahan masih bersifat parsial. Yang terakhir, perlunya upaya pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi yang terkait dengan penerapan K3. Dan selanjutnya itu higiene industri. Nah, pengertian higiene industri merupakan ilmu dan seni yang ditunjukkan kepada antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian faktor-faktor lingkungan atau stres yang timbul dari tempat kerja dan dapat menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan, atau ketidaknyamanan signifikan di antara pekerja atau komunitas masyarakat. Nah, yang kedua itu pengendaliannya. Nah, pengendalian bahaya dalam higiene industri memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pekerja yang terpapar stres dari zat kimia berbahaya dan agen fisika tidak menjadi pekerja dengan penyakit akibat kerja. Jumlah yang perlu diukur adalah konsentrasi atau intensitas dari bahaya umum serta durasi dari pajanan. Nah, yang selanjutnya itu APD, alat pelindung diri. Pengertian APD
adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Nah, jenis-jenis APD APD kepala, APD muka dan mata, APD telinga, pernapasan, tangan, kaki, pakaian pelindung, safety belt. Nah, materi yang terakhir itu psikologi industri. Pengertian psikologi industri, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala-gejala kejiwaan manusia. Dan psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala-gejala kejiwaan manusia yang berhubungan dengan pekerjaan atau yang terjadi dalam industri. Nah, manfaat psikologi industri untuk menangani masalah yang dihadapi dalam sistem industri ditinjau dari sudut psikologis, antara lain yang pertama, personal management. Misal kayak penempatan kerja, kepuasan kerja, pengukuran sikap, motivasi kerja, stres kerja, dan lain-lain. Nah, yang kedua, human engineering, kaitan antara alat dan lingkungan kerja. Nah, yang ketiga, tingkah laku pembelian, misal kayak marketing, sereat, advertensi, penjualan. Nah, yang keempat itu latihan dan pengembangan personil. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari yang saya pahami mengenai dasar-dasar K3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.